Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, para mahasiswa? Salam hangat dan bahagia buat teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Jumpa lagi bersama Abu Azam dalam vlog kesayangan kita, Azam TV Widakusuma. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini Abu Azam akan sedikit ngulik. Kembali kita akan ngulik akademik, kelebihan dan juga kekurangan ketika kuliah ataupun studi di masa pandemi. Kira-kira apa saja? Kita akan hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, kita akan mengulik tentang akademik ya, terutama kuliah di saat pandemi. Kira-kira kelebihannya apa sih? Nah, kami punya catatan, setidaknya ada 5 kelebihan ya. Yang pertama adalah, nah ketika kuliah menggunakan online tentunya hemat ya. Hemat secara biaya, hemat secara transportasi. Nah ini dapat kita siasati. Karena ketika online ini kita tidak harus datang ke kampus, melainkan ketika online bisa dilakukan di mana saja. Baik di kontrakan, kemudian rumah yang terdekat, kemudian bisa juga di daerah. Karena banyak juga teman-teman yang mengikuti kuliah online ini rupanya posisinya dari daerah. Kemudian penghematan ini tentunya ini bermanfaat buat kita ya, apalagi di masa pandemi COVID yang segalanya memang kita dibutuhkan efisiensi, kemudian mengatur segala sisi ya. Oke, kemudian sisi kelebihan yang lain adalah ketika kita mengajukan pertanyaan nih. Nah, jadi ini sangat dinamis karena biasanya dosen itu akan memberikan kesempatan pada kita bisa melakukan live langsung dengan on kamera, bisa juga selepas kuliah. Biasanya dosen juga memfasilitasi di WhatsApp group ya. Nah, kita bisa memaksimalkan bertanya di situ. Kemudian kelebihan yang lainnya adalah ketika kita kuliah online, nah ini tentunya tempat juga sangat dinamis ya. Tempatnya itu bisa dilakukan di tempat kerja, kemudian tadi ya di kontrakan, di rumah sendiri, atau juga di daerah. Karena ketika online kan kita tidak harus bertemu dengan dosen. Maka yang terpenting kesiapan kita, tanggung jawab kita, kreativitas kita. Nah, di sini sangat dibutuhkan ya teman-teman. Tadi saya katakan kita harus kreatif. Nah, dengan sarana-sarana online ini kita bisa menggunakan Zoom meeting, Google Meet, atau mungkin sarana-sarana yang lain. Bisa juga kreativitas dari dosen ataupun mungkin mahasiswa yang menggunakan WhatsApp grup ya, WAG. Nah, biasanya ini di jurusan ilmu komunikasi, jurnalistik. Nah, kita menggunakan metode ini ya, Masya Allah. Kemudian tadi ya, tanggung jawab. Nah, ini menjadi eksistensi kita ya. Meskipun kita kuliah online, tentunya tanggung jawab kita, keaktifan kita ketika mulai belajar. Nah, ini menjadi salah satu acuan kelebihan yang dapat kita tonjolkan. Kemudian juga bagi yang mengikuti kuliah online ini, keuntungannya apa? Biasanya seorang dosen itu akan memberikan file ataupun mungkin ringkasan materi ya berbentuk PPT. Itu akan dikirimkan selepas kuliah. Artinya buat teman-teman yang tertinggal dalam masa kuliah atau mungkin yang telat, nah dia bisa mengulas kembali materi-materinya setelah kuliah berakhir. Dan ini biasa dilakukan oleh para dosen yang menerapkan pola presentasi, dan juga sekarang ini kan trennya itu menggunakan slide ya. Jadi ketika kita kuliah, maka itu benar-benar kita manfaatkan ya. Nah, itu setidaknya 5 hal keuntungan kita ketika kuliah online. Nah, tentu di balik kelebihan ini ada kekurangan. Namun jangan kemana-mana karena Abu Azam akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Oke guys, kita lanjutkan ya. Tadi setelah kita mengulik tentang kelebihan, tentunya ada kekurangan nih teman-teman. Jadi tiada gading yang tak retak. Artinya di balik tadi kelebihan-kelebihan ketika kita mengikuti kuliah online, tentunya ada kekurangan-kekurangan yang mau tidak mau harus kita nikmati. Kira-kira apa saja? Yang pertama adalah jaringan, internet, paket. Nah, buat teman-teman ini kudu wajib menjadi prioritas ya. Karena tadi saya katakan kelebihannya mungkin kuliah itu bisa dari daerah, bisa di mana saja, fleksibel begitu ya. Namun ketika kekurangan ini terjadi pada jaringan, internet, sinyal, ini akan sangat berpengaruh ya. Karena tentunya kita dikejar oleh waktu ya. Sebagai contoh, ketika kita kuliah itu punya 2 mata kuliah. Ada mata kuliah pertama dan juga kedua. Biasanya ini rentangnya nggak akan jauh. Apalagi di kelas-kelas karyawan, kampus swasta yang menerapkan pola maksimal 2 jam gitu ya. Jadi waktu terus berjalan, jadi ketika jaringan tadi terhambat, nah itu menjadi suatu kerugian ya buat mahasiswa. Maka dipastikan jaringan, internet, paketnya itu harus tersedia. Dan polanya biasanya para mahasiswa ini akan standby, akan siap-siap sebelum kuliah dimulai. Nah biasanya akan disodorkan dulu nih, apa tuh? Absensi ya. Jadi seorang dosen itu pasti akan mengingatkan tentang absensi kehadiran. Karena ini sangat rentan teman-teman ya. Karena di kuliah online setelah tadi ada kelebihan, tentunya kekurangannya juga ada. Kekurangannya diantaranya adalah jaringan internet yang kadang-kala menjadi kendala nih teman-teman. Kemudian kekurangan yang kedua adalah interaksi sosial ya. Dimana ketika kuliah tatap muka kita bisa happy, kita bisa maksimal berdiskusi tatap muka, bertanya sepuasnya begitu ya. Namun ketika kuliah online ini kekurangannya tadi ya, interaksi sosialnya kita terbatas, hanya bertemu melalui layar, melalui Zoom, melalui daring, jadi virtual. Jadi lebih kepada kemandirian kita. Ini menjadi eksistensi yang harus terus kita kembangkan ya. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah apa nih? Tentunya teman-teman itu mengalami semuanya ya. Jadi akan kami jawab sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, kembali lagi guys, kita lanjutkan ya. Dari sisi kekurangan ketika kita kuliah menggunakan online ya. Jadi apa sih yang akan kita bahas? Nah ini melengkapi ya dari 2 hal tadi. Pertama adalah jaringan, kemudian yang kedua adalah interaksi sosial, kemudian yang ketiga adalah keaktifan ya atau kedisiplinan. Nah ini menjadi krusial nih, karena ketika kita kuliah online, pertaruhannya adalah kita harus benar-benar sungguh-sungguh ya. Tidak sedikit kita temukan ketika kuliah menggunakan virtual, menggunakan online, ini banyak yang tidak menghidupkan kamera. Jadi kamera dihidupkan, namun tidak muncul nih wajah dan juga muka dari teman-teman ya. Jadi sekarang banyak sekali aplikasi yang sudah canggih. Nah, jadi di situ menampakkan sepertinya kita hadir gitu ya. Namun dari gambar yang tidak bergerak, kemudian juga ditampilkan mungkin sekedar gambar begitu ya. Jadi, nah ini menjadi PR buat kita. Maka pandangan dari saya nih, saya pribadi, saya akan sangat suka ketika kita kuliah. Jadi kita menghadirkan wajah kita ya. Jadi bukti keseriusan kita, kekompakan kita, dan juga membuktikan bahwa meskipun kita online, kita tetap sungguh-sungguh, kita sepenuh hati begitu ya. Tidak ada istilah formalitas. Nah, namun di sini kita juga proaktif tentunya ya. Kemudian kekurangan yang terakhir atau yang keempat adalah pada sisi praktek. Karena di kuliah ini, terutama di semester-semester menengah ya, jadi itu sudah mulai banyak praktek tugas-tugas yang di situ kita harus hadir ya. Jadi
idealnya kita bisa langsung bertemu. Namun apalah daya, karena kita juga sedang ada kendala ya, ada musibah COVID-19 ini, jadi tidak bisa memaksakan diri kita harus bertemu tatap muka langsung. Namun ikhtiar kita tetap berusaha ya, jadi memaksimalkan kemampuan yang ada. Tentunya dalam hal praktek ini dibutuhkan kreativitas dan juga kerja keras dari teman-teman semuanya ya. Banyak sekali kendala-kendala di lapangan ketika praktek ini. Kita memang harus berupaya berjibaku dengan kemampuan yang ada, harus tanya teman, harus sering koordinasi, harus sering bertanya-tanya begitu ya. Karena ketika praktek itu idealnya kita bertemu langsung. Namun ini bukan menjadi suatu tantangan yang berarti ketika kita semangat terus kita asah, dan bisa jadi di sini juga kita akan menemukan kemampuan kita yang bisa jadi sebelumnya belum pernah kita temukan dalam masa-masa karir atau kuliah kita. Maka sistem praktek ini menjadi PR tersendiri ya buat kita. Nah, kenapa saya garis bawahi tentang praktek? Karena pada realitasnya di lapangan memang banyak terjadi kendala, tantangan. Namun di balik itu sebenarnya menurut kami adalah suatu harapan, dan saatnya kita sebagai jiwa-jiwa muda, para pemuda, untuk menciptakan inovasi, kreativitas. Yakinlah bahwa karya kita ke depan akan menjadi catatan sejarah, akan memaknai perjuangan kita, bahwa di balik kesulitan-kesulitan, di balik musibah dan juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ada syarat hikmah yang dapat kita ambil ibrohnya. Dan yakinlah setelah ikhtiar maksimal, upaya yang kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh, Allah akan memberikan hasil yang terbaik buat kita semuanya. Demikian sedikit kulik akademik ya tentang kelebihan mengikuti kuliah online dan juga kekurangan melalui online. Semoga bermanfaat, dan nantikan terus kehadiran kami dalam vlog kami, karena Azam TV Puja Kesuma akan terus memberikan pencerahan dan juga semangat motivasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.